Shalom buat kita semua. Oke, kali ini kita mau belajar tentang teologi Alkitab atau teologi Biblika. Yang pertama yang mau kita bahas adalah tentang pengertiannya. Teologi Biblika ini terdiri atas dua kata. Yang pertama teologi dan yang kedua Biblika. Nah, kata teologi sendiri berasal dari kata theos dalam bahasa Yunani yang artinya ilmu atau studi. Sedangkan kata Biblika ini sendiri juga berasal dari bahasa Yunani yaitu Biblia yang artinya buku. Dalam hal ini, buku ini merupakan kumpulan tulisan-tulisan yang sudah disatukan di dalam Alkitab. Baik, sejauh ini sudah bisa kita simpulkan pengertiannya secara sederhana. Teologi Alkitab atau teologi Biblika adalah ilmu atau cabang studi yang mempelajari tentang Alkitab. Kalau kita lihat apa sih isinya Alkitab itu sampai harus kita pelajari? Oke, yang pertama yang harus kita tahu adalah Alkitab merupakan buku yang telah ditulis ribuan tahun yang lalu yang isinya adalah karya Allah dalam kehidupan manusia. Oke. Apa rupanya karya Allah di dalam kehidupan kita yang mau Tuhan lakukan, yang mau Tuhan sampaikan buat manusia? Itulah yang melatar belakangi kenapa kita harus mempelajari Alkitab itu sendiri. Oke, selanjutnya yang mau kita bahas adalah mengenai pentingnya teologi Alkitab. Pentingnya teologi Alkitab. Tadi kita sudah membahas mengenai apa isi Alkitab itu. Oke, tadi kita sudah membicarakan bahwa isi dari Alkitab adalah karya Allah dalam kehidupan manusia. Apa yang Tuhan mau kepada manusia itu. Maka pentingnya teologi Alkitab yang pertama adalah untuk memahami pesan Allah buat manusia itu sendiri. Kalau tidak kita pelajari Alkitab melalui teologi Alkitab, kita tidak akan mengerti, kita tidak akan paham apa yang Tuhan mau bagi kehidupan manusia. Ini berarti firman yang tertulis di dalam Alkitab itu terbungkus pada kebudayaan masa lalu karena Alkitab telah ditulis ribuan tahun yang lalu. Karena kita adalah manusia-manusia zaman sekarang, maka kita harus menerjemahkan bahasanya itu apa sebenarnya makna dan pesan Allah yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana caranya kita memahami pesan-pesan Allah itu melalui teologi Alkitab? Yang pertama, dilakukan penafsiran terhadap teks Alkitab. Di dalam mempelajari teks Alkitab itu sendiri, kita perlu melakukan penafsiran. Itu nanti hubungannya teologi Alkitab dengan eksegese, bisa juga dengan hermeneutik. Tapi sekarang kita akan membahas dulu mengenai pentingnya. Untuk memahami pesan Allah itu kita boleh melakukannya dengan cara penafsiran. Caranya bagaimana? Caranya
adalah dengan kita membacanya. Kemudian kita boleh menggarisbawahi kata-kata yang tidak kita tahu. Pun di dalam satu perikop maupun di dalam satu ayat di dalam nas itu ada beberapa hal tersirat yang harus kita pahami. Seperti saya analogikan, kita ambil contohnya dari kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian tertulis dalam penciptaan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah membuat bajunya melalui daun-daun. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan malah membuatkan baju dari kulit hewan. Apa rupanya maksudnya itu? Kan udah ada bajunya, kenapa harus Tuhan bikinkan baju yang baru? Di dalam kitab Kejadian itu ternyata ada makna tersirat yang tidak semua orang pahami. Maknanya dalam kitab Kejadian itu, kenapa Tuhan membuat baju dari kulit hewan itu sebagai lambang korban bakaran untuk menutupi dosa manusia yang telah dilakukan Adam dan Hawa. Maka Tuhan melambangkan korban bakaran itu melalui kulit hewan. Sumber-sumber untuk penafsiran itu sendiri berasal dari yang pertama Alkitab itu sendiri, dan yang kedua berasal dari buku lain. Buku-buku lain boleh kita lihat sebagai referensi, itu adalah buku-buku yang sudah terdahulu, yang sudah dijamin referensinya, sehingga kita boleh bantu untuk menjadi alat penafsiran kita. Kemudian apalagi pentingnya teologi Alkitab itu? Yang kedua adalah untuk menghindari penafsiran yang salah. Ketika kita menafsirkan Alkitab, sumber yang kita pakai harus jelas. Bahkan Alkitab itu menafsirkan Alkitab itu sendiri. Seperti saya analogikan ketika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu dikoyak, dibuang, apa artinya Perjanjian Baru? Itu tidak akan berlanjut. Maka di dalam mempelajari Alkitab itu gunanya untuk menghindari penafsiran yang salah. Banyak sekali doktrin-doktrin yang lahir karena salah tentang pemahaman Alkitab. Maka di dalam teologi Alkitab, teologi Biblika, kita mempelajari bagaimana isi sebenarnya Alkitab sehingga kita mengungkap yang sebenarnya dan bukan menyalahartikan apa yang telah tertulis di dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga yang tentunya kenapa kita harus mempelajari Alkitab, kenapa teologi Alkitab itu penting? Karena setelah kita melakukan penafsiran, setelah kita memahami dan tafsiran yang kita hasilkan itu benar, maka barulah kita bisa melakukan atau mengaplikasikan pesan Allah yang tertulis dalam Alkitab itu sendiri. Setelah kita melakukan penafsiran, kita membaca, kita mencari artinya, ternyata kita memperoleh penafsiran yang benar. Nah, setelah kita dapat penafsirannya yang benar, lalu kita akan melakukan dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Itu kenapa teologi Alkitab sangat penting. Karena kita tidak akan melakukan sesuatu hal ketika kita tidak mengerti apa maksudnya dan kita tidak memahami apa maksudnya. Selain itu, kita juga boleh mengaplikasikannya ini sebagai tambahan ilmu kita. Di dalam menafsirkan, penafsiran Alkitab itu sendiri, kita tidak hanya mengartikan kata-katanya, tetapi juga kita harus mempelajari latar belakang sejarahnya, konteks penulisannya pada zaman itu, kemudian juga di
dalam penulisannya sudah jelas ada unsur manusiawi, karena Alkitab ini bukan langsung jatuh, tetapi Tuhan pakai orang-orang terdahulu untuk menuliskan Alkitabnya, sehingga ada beberapa bahasa yang puitis, mungkin saja yang dipakai sesuai dengan kebudayaan suatu tempat di mana ia menuliskan Alkitab itu. Maka kita sudah tahu sekarang apa pentingnya teologi Alkitab. Yang pertama tadi, kita bisa memahaminya dengan cara menafsirkan. Setelah menafsirkan, kita mengetahui sehingga kita bisa menghalau hal-hal yang salah dari penafsiran itu. Artinya kita bisa mengurangi, meminimalisir doktrin yang salah daripada penafsiran Alkitab. Kemudian kita juga bisa melakukan dan mengaplikasikan pesan Allah dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga bisa mengerti bagaimana konteks penulisan naskah Alkitab pada zaman dahulu. Juga kita boleh mengerti dan mempelajari, oh ternyata budaya ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya di Roma begini. Jadi kita boleh mengetahui setiap unsur-unsur di dalam Alkitab, tidak hanya isinya saja, tetapi latar belakang sejarah, latar belakang bahasanya, budayanya, bagaimana konteks saat penulis menuliskan Alkitab tersebut. Maka demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai teologi Alkitabiah atau teologi Biblika. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati.